Udah kelihatan? Belum. Udah. Udah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah sarapan belum? Sudah. Udah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa nggak? Perwakilan salah satu. Ayo Mbak Salma aja. Ibu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Mbak Salma. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang nggak berangkat hari ini nggak? Masuk semua kan? Nggak ada ya sepertinya. Alhamdulillah. Sehat semua berarti. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai otot manusia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengetahui lebih jelas mengenai otot dan menganalisis dan mengenal macam-macam otot. Yang ketiga itu, kita dapat mengetahui perbedaan setiap macam-macam otot tersebut. Oke, sebelumnya kita perhatikan pertanyaan berikut. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang terjadi bila manusia itu tidak mempunyai otot? Dan apakah manusia itu dapat bertahan hidup tanpa otot? Ada yang bisa jawab? Boleh raise hand. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya tunjuk. Mbak Natasha. Pertanyaannya yang pertama atau yang kedua, Bu? Apa maaf tadi belum dengar? Suara saya terdengar nggak? Dengar, Ibu. Dengar, Ibu. Yang pertanyaan yang pertama, Ibu. Apa jawabannya? Yang apa yang terjadi bila manusia tidak mempunyai otot? Mungkin nggak ada otot itu kan otot nempel di tulang gitu ya, Bu. Betul. Tulangnya nggak bisa bergerak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, dijawab singkat aja, nggak apa-apa. Kalau nggak mungkin kalau kita nggak bisa bergerak terus Nggak bisa kita hidup. nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu. Oke, Ya jadi kayak seperti Jadi itu. benar. Kalau kita tidak punya otot, berarti kita tuh tidak bisa bergerak kan? Oke, selanjutnya Ibu punya video. Simak baik-baik ya. Bentar. Aduh.
kampus Surabaya kami akan dibuka dalam beberapa minggu dengan beasiswa 50 dan 100% yang masih tersedia. Dan mungkin kami untuk informasi lebih lanjut. Suaranya kedengaran nggak? Terdengar Ibu. Oke. Hello, friends. Today we'll learn about the muscular system. Oh, you have an assignment on this topic. Let me help you on this. The muscular system moves the body, gives it posture, and circulates the blood. Suppose you want to drink water from this bottle. Your brain instructs your hands' muscles to move. That means some muscles are controlled by your thoughts and allow you to do various things. Do you ask your heart to beat? No, it just keeps beating. That means some muscles work without you thinking, like your heart beating. All of your muscles together make up the body's muscular system. There are over 650 muscles in the human body. Muscular system is built up of 3 types of muscles: skeletal, smooth, and cardiac muscles. Let's learn about these one by one. Skeletal muscles. Skeletal muscles lie under your skin. It's made up of long threads or fibers. These muscles control the movement, posture, and balance of your body. These cord-like, tough connective tissues are known as tendons. They connect skeletal muscle to the skeleton. Skeletal muscles are voluntary, which means you control them directly with signals from your brain. Smooth muscles. These muscles are also known as the special muscles, as they control organs within your body. Body chemicals of the nervous system controls the action of these muscles. Smooth muscles help to move food through the digestive system. It lines up the intestine and the stomach. Smooth muscle moves the diaphragm also, which helps you with breathing. It also makes blood vessels relax and tighten. Cardiac muscle. This muscle is located in the heart. The fibers of this muscle form a net-like structure and build up the chambers of the heart. Look here. As the cardiac muscle contracts and relaxes, blood moves in and out of the heart chambers. This muscle is involuntary muscle, which means that it moves automatically. You should keep the muscular system healthy. This will help you to be able to walk, jump, run, lift things, play sports, and do all the other things you love to do. Very good. You're exercising here in the park. Exercising, getting enough rest, and eating a balanced diet will help to keep your muscles healthy. Let me tell you a few interesting things about the muscular system. It takes 43 muscles to smile and 17 muscles to frown. You burn more calories by smiling rather than frowning. A good reason to smile more. The strongest muscle. Oke, setelah menyimak video, jadi di video tadi tuh otot itu dibagi menjadi 3 ya. Ada otot apa tadi? Otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Oke, kita masuk ke materi. Jadi otot itu merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Dalam tubuh, otot menyusun 40% berat tubuh. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada beberapa bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut dengan tendon. Jadi, tanpa otot, kita itu tidak bisa bergerak untuk menggerakkan tubuh kita. Gitu. Oke, selanjutnya, tadi macam-macam otot itu ada 3. Yang pertama yaitu ada otot rangka atau otot lurik. Otot rangka itu disebut dengan otot rangka karena otot ini tuh melekat pada bagian tulang yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ciri-ciri dari otot rangka tersebut yaitu selnya itu berbentuk silindris panjang, serabut ototnya gelap terang, bekerjanya secara sadar, dan kerjanya itu cepat dan tidak teratur. Yang kelima, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Jadi, dia itu di tepi sel ini ya. Tapi dia intinya tuh banyak gitu. Yang keenam itu mudah lelah, dan otot rangka itu melekat pada rangka tubuh, kaki, leher, dan bagian dada. Jadi ini tuh gambar untuk animasinya, yang ini untuk
aslinya yang di mikroskop tuh seperti ini. Dia itu silindris panjang, terus dia ada intinya di tepi. Dan ini intinya tuh banyak. Gitu. Selanjutnya yang kedua ada otot polos. Otot polos itu disebut juga dengan otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ bagian dalam tubuh manusia. Ia mempunyai ciri-ciri, selnya itu berbentuk gerondong, memiliki satu inti yang terletak di tengah sel. Kalau tadi kan intinya banyak, yang ini dia itu cuma satu dan di tengah sel, bekerja secara tidak sadar, kerjanya lambat dan teratur, tidak mudah lelah, dan terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh seperti pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernafasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan dinding rahim atau uterus. Jadi ini gambarnya ya, yang di mikroskop tuh dia kayak gini. Hampir mirip. Oke, selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung itu berfungsi untuk menggerakkan jantung, memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama, sehingga menimbulkan detak jantung. Ciri-ciri dari otot jantung sendiri yaitu berbentuk silindris dan bercabang, disebut sinsitium. Yang kedua, memiliki serat-serat seperti otot lurik, bekerja secara tidak sadar, reaksi kerjanya itu lambat dan teratur, tidak mudah lelah, dan bekerjanya itu seumur hidup. Coba kalau otot jantung itu nggak bekerja seumur hidup, gimana? Jadi nanti jantungnya kan berhenti berdetak ya. Oke, memiliki banyak inti dan masing-masing inti sel itu terdapat di tengah. Dia itu banyak, tapi inti selnya di tengah. Gitu. Terus otot jantung itu dia itu memiliki keistimewaan dibanding dengan otot lain karena dia itu seperti otot lurik, tapi dia itu bekerjanya seperti otot ini polos. Oke, ini yang di mikroskop kayak gini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan. Jadi nanti Ibu ada satu pertanyaan. Habis itu kalian ini ya, cari jawabannya, kemudian dipresentasiin di selanjutnya. Kak, udah selesai. Ini 5 menit cukup ya. 3 menit lah. Gampang kok. Cukup nggak? Jadi nanti jawabannya ditulis di kertas atau enggak di Word, nanti dikumpulin dan dipresentasiin. Gitu. Dimulai dari sekarang ya. Udah paham kan? Apa mau ada yang ditanyain nggak? Sampai ini. Ibu, berarti kita nyebutin perbedaan semua ototnya ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Kalau begitu. Oke, baik, Bu. Jadi perbedaan dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung itu dilihat dari mananya, terus kamu jelasin perbedaan-perbedaannya. Begitu. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyain nggak?
Sudah selesai? Dua menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Oke. Ada yang mau presentasiin pertama nggak, siapa? Kayak perbedaan kayak bentuk, terus lokasinya kayak gitu nggak, Betul, Bu? betul. Kayak gitu. Oke. Jadi perbedaan yang pertama untuk kayak bentuknya. Untuk otot lurik itu bentuknya itu kayak lurik ya sesuai namanya. Terus kalau otot polos itu polos tidak bergaris. Sedangkan kalau otot jantung itu eh, kayak gelondong kayak gitu. Terus kalau lokasi otot lurik itu menempel pada rangka atau tulang. Kalau otot polos itu ditemukan di organ dalam. Kalau otot jantung itu ditemukan hanya di jantung. Kemudian kalau kontrolnya itu otot lurik itu bekerja secara sadar atau dikendalikan oleh otak. Terus kalau otot polos itu tidak sadar, kalau otot jantung itu juga tidak sadar. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Baik, betul pertanyaannya. Jawabannya. Kemudian siapa yang mau presentasi kedua? Izin presentasi, Ibu. Baik, silakan Mbak Diva. Oke, jadi untuk perbedaan 3 jenis otot antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau misalnya otot polos itu jumlah intinya 1. Kalau otot lurik memiliki inti yang banyak. Kemudian Ya. kalau pada otot jantung itu mempunyai intinya 1 atau 2. Untuk bentuknya, pada otot polos berbentuk gelendong, pada otot lurik bentuknya itu serabut atau silindris. Kalau pada otot jantung bentuknya serabut atau silindris bercabang. Untuk letak intinya sendiri, pada otot polos letak intinya ada di tengah, pada otot lurik letak intinya ada di pinggir, kemudian pada otot jantung letak intinya ada di tengah. Kemudian untuk reaksi terhadap rangsangnya, untuk otot polos itu reaksinya lambat, untuk otot lurik reaksinya cepat, dan otot jantung juga cepat. Untuk tipe kontrolnya, otot polos bekerja secara tak sadar, otot lurik bekerja secara sadar, kemudian otot jantung bekerja secara tak sadar juga. Untuk letaknya sendiri, otot polos terletak pada organ dalam, biasanya kebanyakan ditemui pada organ dalam. Kemudian otot lurik ditemukan pada rangka, dan otot jantung itu ditemukan pada jantung. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, sangat lengkap, betul sekali jawabannya. Terima kasih kepada Mbak Diva. Selanjutnya, presentasi dari Mbak Salma. Silakan. Baik, Bu, saya izin presentasi untuk perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama ada tempatnya. Kalau otot polos itu di dinding jeroan, otot lurik itu melekat pada rangka, dan otot jantung itu di dinding jantung. Untuk bentuk serabutnya, otot polos memanjang, berbentuk ujungnya lancip. Kemudian otot lurik itu memanjang, berbentuk silindris dengan ujung tumpul.
Otot jantung memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Untuk jumlah nukleusnya, otot polos itu ada satu, otot lurik ada banyak, dan otot jantung juga ada satu. Untuk letak nukleus, otot polos di tengah, otot lurik di tepi, otot jantung juga di tengah. Untuk garis melintangnya pada otot polos itu tidak ada, sedangkan otot lurik ada, otot jantung ada. Kecepatan kontraksi, otot polos paling lambat, otot lurik paling cepat, sedangkan otot jantung sedang. Untuk kemampuan berkontraksi, otot polos itu lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Untuk tipe kontrol, otot polos tidak menurut kehendak, otot lurik itu menurut kehendak, dan otot jantung tidak menurut kehendak. Sudah, Bu. Betul, terima kasih atas jawabannya semuanya. Betul sekali. Mari memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang tadi yang didiskusiin. Jadi, inilah perbedaan dari otot lurik, otot polos, sama otot jantung. Untuk letaknya itu, otot lurik itu melekat pada tulang, otot polos di dalam organ dalam, otot jantung itu di dinding jantung. Untuk inti selnya di otot lurik itu banyak, letaknya di tepi, otot polos itu satu, letaknya di tengah, otot jantung banyak, letaknya itu dia di tengah. Untuk ciri-ciri bentuknya itu otot lurik itu serabut tidak bertabang, otot polos itu gelondong, dan otot jantung itu serabut bercabang. Untuk responnya itu dia cepat, otot polos lama, otot jantungnya itu juga lama. Untuk kontraksinya otot luriknya itu sebentar, otot polos lama, dan otot jantung itu sedang. Untuk cara kerjanya, otot lurik itu volunteer atau dia itu sadar. Untuk otot polos, cara kerjanya involunteer, tidak sadar. Sama otot jantung itu juga involunteer. Untuk kerja sarafnya itu dia otot lirik itu sadar, otot polos tidak sadar, dan otot jantung tidak sadar. Oke. Selanjutnya materinya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ada soal evaluasi ya. Bisa melalui handphone atau laptop lewat quizzes. Oke. Soalnya gampang kok, cuma 5. Bentar. Loading. Ini ya kodenya. Ada kendala nggak? Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Sudah mulai kan? Oke.
Sudah selesai semua? Oke. Jadi itu tadi untuk soal evaluasi, ada yang benar semua nggak? Siapa yang benar semua? Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu ada ini ayat Al-Quran. Jadi ada, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengar, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita sebagaimana mestinya dan sebagaimana sempurnanya kita. Jadi kita itu tetap harus bersyukur ya. Oke. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ini kalau recordnya tuh berarti aku stop udah masuk sendiri, Po? Udah, gimana? itu. Ya. Stop aja. Nanti kalau ini tak akhiri, langsung convert sendiri otomatis kok. Oh ya, berarti ini tak stop aja nggak apa-apa toh? Iya.